Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik dimanapun kalian berada? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita tidak melaksanakan tugas BDR dulu, tapi kita akan membahas tentang Tahun Baru Islam 1443 Hijriah. Dan materinya sejarah tahun Hijriah dan keistimewaan Muharram sebagai awal tahun. Tahun Baru Islam atau 1 Muharram 1443 Hijriah bertepatan pada hari Selasa 10 Agustus 2021. Dalam Islam, Muharram adalah bulan pertama di kalender Hijriah. Ini merupakan bulan bersejarah yang memiliki banyak keistimewaan bagi umat Islam. Berbeda dari penanggalan Masehi yang berpatokan pada rotasi matahari. Penanggalan Hijriah atau disebut juga penanggalan Qomariyah berpatokan pada rotasi bulan. Oleh karena itu, ini juga disebut perhitungan kalender lunar. Setahun dalam penanggalan Hijriah ini lebih pendek 11-12 hari dari penanggalan Masehi atau kalender solar. Nah, sekarang Guru Izar Channel akan menceritakan sejarah penetapan kalender Hijriah. Kalender Hijriah sebenarnya baru resmi digunakan oleh umat Islam pada masa setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Dalam makalah meninjau ulang Muharram sebagai Tahun Baru Islam yang terbit di laman akademia.edu, Muhammad Anis Mulahela menjelaskan, penggunaan kalender Hijriah baru resmi ditetapkan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Semula, Umar bin Khattab menerima surat dari sahabat Nabi Muhammad SAW bernama Abu Musa al-Asy'ari yang tanpa disertai titi mangsa dan hari pengirimannya. Umar kemudian menyadari ada kesulitan pada saat melakukan pengarsipan dan seleksi urutan surat. Oleh karena itu, Umar lalu memerintahkan pelaksanaan musyawarah yang melibatkan para ahli dan sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyusun penanggalan yang khusus berlaku dalam Islam. Di musyawarah itu, ada yang mengusulkan kepada Umar untuk menjadikan peristiwa Bitsah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai awal penanggalan. Sementara di riwayat lain, Umar disebut sebagai orang yang mengusulkan agar kalender Islam mengacu pada waktu kelahiran atau pengangkatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasulullah. Namun, Ali bin Abi Thalib tidak menyetujui usul tersebut. Ali kemudian mengusulkan awal kalender dalam Islam dimulai dari tahun terjadinya hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Usul ini ternyata diterima peserta musyawarah dan Umar lalu menetapkan penggunaan kalender resmi milik umat Islam pada tanggal 8 Rabiul Awal tahun 17 Hijriah. Nama kalender milik umat Islam ini adalah Hijriah karena menjadikan peristiwa hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai permulaan penanggalan. Lantas, mengapa Muharram ditetapkan sebagai bulan pertama di kalender tahun Hijriah? Amirul Ulum dalam artikel menelisik histori Muharram dan Hijriah yang tayang di laman nu.or.id menjelaskan bahwa Muharram ditetapkan sebagai bulan pertama penanggalan Hijriah karena pada bulan ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
pertama kali berniat dan merencanakan akan berhijrah. Setelah merencanakan hijrah, Nabi Muhammad SAW merealisasikan niatnya itu dengan pergi dari kota Mekah pada hari Kamis di akhir bulan Safar dan keluar dari tempat persembunyiannya dari Gua Thur pada tanggal 2 Rabiul Awal atau 20 September 622 Masehi untuk menuju ke Madinah. Tahun saat peristiwa ini terjadi ditetapkan sebagai tahun 1 Hijriah. Keistimewaan bulan Muharram selain menjadi bulan saat Nabi Muhammad SAW pertama kali berniat dan merencanakan hijrah, Muharram pun menjadi salah satu bulan yang memiliki banyak keistimewaan. Salah satu rujukan mengenai keistimewaan Muharram bisa ditemukan di Al-Quran, Surat At-Taubah ayat 36. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah menganiaya diri dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi semuanya. Dan ketahuilah bahwasannya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Para ahli tafsir berpendapat 4 bulan haram itu maksudnya bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada 4 bulan itu, umat Islam dilarang berperang. Artinya, 4 bulan itu lebih istimewa dari bulan-bulan lainnya, kecuali Ramadan. Adapun yang dimaksud dengan 4 bulan haram itu ialah Muharram, Zulkaidah, Zulhijjah, dan Rajab. Demikian dikutip dari NU Online. Keterangan mengenai nama 4 bulan haram itu terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya zaman itu berputar sebagaimana bentuknya semula di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun itu ada 12 bulan. Di antaranya terdapat 4 bulan yang dihormati. 3 bulan berturut-turut, Zulkaidah, Zulhijjah, dan Muharram. Serta 1 bulan yang terpisah, yaitu Rajab Mudar, yang terdapat di antara bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban. Latar belakang ini juga menjadi dasar penamaan bulan Muharram. Seperti dilansir laman Muslim Hans, kata Muharram dalam bahasa Arab berarti yang dilarang. Jadi, pada bulan ini, aktivitas tertentu menjadi terlarang untuk dilakukan, terutama berperang. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya bahkan memaparkan pahala untuk amal baik pada 4 bulan ini akan dilipat gandakan. Demikian pula dosa perbuatan buruk. Dikutip dari kitab tafsir Ibnu Katsir, ia menyitir pernyataan Abu Qatadah. Sesungguhnya berbuat zalim pada Muharram lebih besar dosanya dibandingkan dengan kezaliman yang dikerjakan di bulan lainnya. Walaupun perbuatan zalim yang dikerjakan pada selain bulan itu tetap besar dosanya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengagungkan urusannya sesuai kehendaknya. Selain itu, keistimewaan bulan Muharram yang lain adalah julukan Syahrullah atau bulan Allah yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Derajat kemuliaannya pun berada setingkat di bawah bulan Ramadan. Hal ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Seseorang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia bertanya, "Setelah Ramadan, puasa di bulan apa yang lebih afdal?" Nabi menjawab, "Puasa di bulan Allah, yaitu bulan yang kalian sebut dengan Muharram." Demikianlah riwayat dan sejarah tahun Hijriah. Semoga kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan termasuk ke dalam golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.